kelompok 4 dan kami dari kelompok 4 dan 5 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kelompok 4 terdiri dari Pelgia Reza sebagai pemateri 1, Novia Siteni sebagai moderator dan pemateri, Sarah Fisialisi sebagai moderator dan penulis, dan Syakri Wahyudi sebagai pemateri. Selanjutnya, kami akan membawakan materi BTP, yaitu bahan tambahan pangan. Materi pertama akan disampaikan oleh Pelgia Reza. Kepada Pelgia Reza dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tentang aldehid dan ketol. Aldehid adalah senyawa organik karbon. Karbon ini selalu berkaitan dengan yang paling sedikit satu atau hidrogen. Ketol adalah senyawa organik yang karbon-karbonnya dihubungkan dengan karbon lain. Maksudnya ini kalau satu mengikat dua karbon, sedangkan kalau aldehid itu mengikat satu atom hidrogen. Yang pertama, tata nama aldehid dan ketol. Aldehid menurut sistem IUPAC, nama aldehid diturunkan dari nama alkana, yaitu dia turunan dari alkana dengan mengganti aliran A menjadi al. Oleh karena itu, aldehid disebut juga alkana atau turunan. Menurut sistem finansial, nama aldehid diturunkan dari nama asam karboksilat, hidup dengan mengubah asam OH atau asam As untuk karet atau pembuatan karet atau dampar buatan, gas warna dan bahan organik yang penting, misalnya seperti asam asetat, aseton, etil asetat dan satu butanol. Formalin itu tadi nama kimianya yaitu formaldehid, sedangkan formalin itu adalah nama katanya. Formalin merupakan salah satu pengawet yang akhir-akhir ini banyak digunakan dalam makanan. Biasanya digunakan untuk pengawetan makanan seperti bakso, tahu, mie, dan masih banyak lagi. Padahal jenis pengawet tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan. Formalin merupakan larutan tidak berwarna, jadi dia itu bentuknya bening. Terjadi pengerasan kulit dan kepekaan pada kulit serta terjadi radang kulit yang menimbulkan belenggu. Bila terkena mata, akan terjadi radang selaput mata. Bila tertelan akan ada rasa terbakar pada tenggorokan, keluhan tubuh, badan, dan rasa gatal di dada. Ciri produk formalin. Pada ikan asin tahan lama pada suhu kamar 25% lebih dari 1 bulan. Warnanya bersih dan cerah, tidak kuning kecoklatan, tekstur keras, tidak berbau khas ikan asin dan tidak mudah hancur, tidak dihinggapi lalat, ikan basah atau udang, insang berwarna merah tua dan tidak cemerlang. Warna bersih dengan tekstur yang kenyal, awet sampai 3 hari pada suhu kamar, tidak mudah busuk dan bau. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tergambar nggak sebenarnya apa yang akan kami jelaskan ini? Jadi sebenarnya begini, kita ini kan membahas, kelompok kita ini membahas tentang BTP. BTP itu bahan tambahan panganan. Bahan tambahan panganan itu adalah bahan yang dimasukkan ke dalam makanan dengan ada tujuan maksud tertentu. Misalkan dia mempertahankan kualitas gizinya, meningkatkan kualitas daya simpannya. Nah, dari BTP ini ada yang biasanya menjadikan suatu bahan tambahan itu ada pewarna, pemanis, kemudian pengawet, kemudian apa lagi? Ya, pengenyal dan sebanyak lagi yang lainnya ya. Kaitannya dengan kelompok kami itu adalah ada bahan BTP yang bahan berbahaya yang dimasukkan ke dalam BTP. Ini mungkin maaf Ibu ya, sebelumnya bahan yang hanya kita temukan itu ternyata formalin. Artinya ketika kita observasi aspartam dan sakarin itu masuk ke dalam pembahasan dari kelompok ester. Kemudian kita mencari browsing mengenai bahan aldehid apa sih yang ketika ditambahkan ke dalam bahan tambahan pangan itu yang tidak boleh atau yang menyebabkan berbagai macam gangguan, yaitu ketemu
formalin Ibu. Ini kemudian diangkat di atas. Ini dia. Dalam pelajaran ya. Tapi ini yang diberi formalin. Tampak lebih menarik ya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari observasi kami tentang senyawa kimia organik dalam BCP. Jadi dalam temuan kami di observasi kemarin yang kami lakukan di laporan kabar, kami menemukan beberapa bahan, di antara yang pertama esen. Esen ini merupakan senyawa kimia organik yang menimbulkan aroma dan rasa buah. Jadi esen ini biasanya digunakan pada minuman-minuman atau makanan atau bolu, itu biasanya ada pewarna rasa panda dan sebagainya itu. Nah itu di dalamnya terkandung zat esen tersebut. Jadi sebenarnya menurut BPOM RI ini diperbolehkan untuk bahan tambah pangan, namun dalam kadar dan dosis tertentu. Dan apabila digunakan berlebihan, maka akan berdampak pada kesehatan. Di antaranya, yang pertama sebagai bahan tambah pangan, esen mengandung senyawa kimia organik yaitu ester. Penggunaan zat kimia berlebih akan berdampak pada kesehatan, yaitu menimbulkan penyakit karsinogenik atau tumor dan kanker. Kemudian pada yang kedua itu monosodium glutamat. Nah, MSG ini atau biasa dikenal dalam masyarakat micin. Ya, itu bahan tambah pangan itu untuk memberi rasa aroma yaitu gurih. Nah, pada observasi yang kami lakukan pada papeda, makanan papeda, dia yang tahu papedanya itu kami tanya ke penjualnya itu dia dikasih micin untuk bahannya, dan dalam micin itu terdapat monosodium glutamat. Dan monosodium glutamat ini juga diperbolehkan untuk bahan tambah pangan, namun dalam dosis dan kadar yang telah ditetapkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang bleng. Bleng digunakan untuk mengawetkan makanan dan memberi efeknya pada makanan. Bleng di sini juga membuat gurih kerupuk. Dari hasil observasi kami, kerupuk nasi terdapat bleng. Itu buat gurih. Ini dia membuat kerunyah kerupuknya, terus memberikan rasa gurih. Itu bloknya ya, Kak? Hah? Itu bloknya. Bukan, sama kerupuknya. Iya. Sendiri ada? Enggak. Dampak penggunaan bleng. Borak atau bleng hanya diperbolehkan dalam makanan dengan batas maksimal 1 gram per 1 kilogram atau 1:1000. Zat ini akan menumpuk dalam tubuh seiring seringnya mengkonsumsi makanan yang mengandung borak atau bleng. Dosis berlebihan akan menyebabkan demam, kerusakan ginjal, hingga kematian. Makanya mereka oleh Ika Susirahayu, kepada Ika Susirahayu dipersilakan. Ya, di sini saya akan menyampaikan permasalahan senyawa kimia organik di masyarakat. Jadi penggunaan BCP ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu ketidaktahuan. Ketidaktahuan di sini para pedagang tidak tahu kalau bahan makanan berupa MSG, bleng, asam cuka, dan esen itu dilarang untuk digunakan secara berlebihan. Yang kedua, kesengajaan. Di sini para pedagang ingin meraup untuk sebesar-besarnya dengan biaya yang murah. Kita harus sadar dengan kesehatan diri kita sendiri dengan cara memilih makanan dan membuat makanan yang sifatnya alami dan sehat. Yang kedua, sesama manusia harus saling mengingatkan dan memberi tahu kepada yang belum tahu. Yang ketiga, ada pengawasan terhadap rumah produksi makanan. Dan yang keempat, melaporkan jika ada penyalahgunaan bahan tambahan pangan kepada pihak yang berwajib. Dapat di dalam bakso dan yang lain sebagainya. Kita tuh harus mengenali bahwasannya ada zat tertentu yang ada di dalam makanan itu bagaimana.
Jadi pertanyaannya bagaimana cara kita mengetahui? Ya, jika kita mengandung zat-zat ini mas bagi. Ya, terima kasih. Kunci pada MSG sama Ensen. Selanjutnya ingin bertanya. Oh ya, silakan Mbak Rosa. Gimana sih cara kan ada makanan tertentu yang kita belinya langsung makan di tempat, sudah kita bawa pulang ke rumah. Gimana sih cara kita supaya tahu istilahnya tahu gitu makanan itu mengandung formalin atau enggak? Sedangkan kita itu langsung dimakan dari bawah. Bagaimana cara seorang mahasiswa untuk mensosialisasikan formalin yang terjadi di masyarakat? Bagaimana cara mahasiswa mensosialisasikan formalin di kawasan masyarakat? Ya, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Rosa Salsabila. Mbak Rosa, tadi kan nanya tuh bagaimana cara kita mengetahui makanan itu mengandung formalin atau tidak itu secara langsung kan? Nah, sebagai pembeli yang peduli dengan kesehatan, setidaknya kita itu lebih cermat, terus juga lebih teliti, lebih apa lagi ya, lebih ya setidaknya tahu lah, terlihatlah dari tekstur atau dari apa aja kita bisa langsung tahu ini makanan itu terkandung dari apa dan apa kayak gitu. Dan kalau misalkan mau mengetahui bahwa dia mengandung formalin atau tidak, kan bisa diuji di rumah. Tuh, setidaknya kan bisa lebih di rumah. Tapi kalau misalkan nggak bisa, ya kita sebagai pembeli lah harus bisa cermat dalam mengetahui makanan itu tergantung apa gitu. Gimana? MSG. Nah, yang pertama Esen. Esen ini kan tadi gunanya untuk memberi warna dan aroma buah. Nah, itu untuk kadar yang ditentukan itu kami belum menemukan sejauh, tapi untuk memberi itu biasanya secukupnya itu kan biasanya kalau buat bulu apa kalau dia kebanyakan nggak enak. Apa biasanya warnanya dia terlalu pekat gitu. Jadi dia secukupnya warnanya itu udah pas sama baunya itu tidak terlalu menyengat. Terus kemudian untuk MSG, nah, sampai saat ini kami MSG itu saya membaca dari berbagai artikel, ada yang mengatakan bahwa MSG itu berbahaya dan ada juga yang mengatakan bahwa MSG tidak berbahaya. Jadi saya masih ragu apakah MSG ini hanya dijadikan sebagai kambing hitam atau emang dia memang berbahaya. Namun jika menurut itu badan BPOM itu untuk yang dianjurkan itu 0 sampai 4 gram. Nah, jika lebih dari itu bisa mengakibatkan bahaya. Menurut dari Badan POM itu kadar dosis yang dianjurkan untuk menggunakan MSG 0,3 sampai 1 gram per hari yang dianjurkan. Lebih dari itu udah 0,3 sampai 1 gram per hari. Ini saya pun bisa menjawab pertanyaan dari Mas Eka, yaitu cara mengidentifikasi makanan yang mengandung esen, MSG dan asam cuka. Di sini esen itu kan aroma buah. Seringkali kita membeli makanan yang warnanya menarik, merah, hijau, kuning. Nah, di situ biasanya merah itu mengandung aroma buah berupa stroberi, dan yang kuning biasanya jeruk dan yang lain-lain. Yang kedua yaitu MSG. Sering kan kita makan rasanya gurih, kayak makan mie ayam, bakso kayak gitu. Nah, di situ kemungkinan itu mengandung monosodium glutamat, yaitu pembagi cita rasa. Dan yang ketiga asam cuka. Kita biasanya lihat kalau kita membeli makanan bakso, biasanya itu di situ ada botol yang kecil berwarna cair berwarna putih, tahu nggak? Nah, di situ. Tapi tergantung orangnya mau menggunakan asam cuka itu apa
enggak. Nah, di situ identifikasinya yang mengandung asam cuka itu rasanya akan asam. Membuka satu termin lagi, yang ingin bertanya dipersilakan. Pertanyaannya, bagaimana cara nelayan untuk menjaga agar bisa ikan, kan nelayan pasti kan ada sisa ikan tuh ya, sisa ikan yang tidak dijual. Nah itu dalam keadaan segar, tidak cepat membusuk dan tetap laku terjual. Nah kita kan nggak tahu nih ikan nelayan gimana hasilnya. Nah aku juga nggak tahu dia itu dari masih formalin atau itu apa pengawetnya itu. Ikan terjuna STM kenapa formalin dan konsumsi ke bagaimana menurut kelompok kalian solusi supaya formalin itu tidak beredar di masyarakat? Solusi formalin tidak beredar di masyarakat. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi menurut pengetahuan saya, jika hal yang dilakukan oleh nelayan itu untuk mengawetkan ikannya agar tidak busuk ya, yang sisa ada itu ada berbagai macam cara. Yang pertama itu yang paling sering dilakukan diberi es atau dibekukan di dalam bentukan es. Nah, kalau selain itu ada juga dia langsung dibikin ke olahan, langsung dijadikan ikan asin. Itu salah satu. Ada juga yang diasapi itu nanti dia akan lebih awet gitu. Ya, tadi kan pertanyaannya bagaimana solusi agar formalin itu tidak beredar. Ini kan ada kaitannya antara produsen dengan konsumen. Ini berawal dari konsumen terdahulu. Ketika konsumen itu sudah berpikir kritis, kemudian mereka sudah mendapatkan pengetahuan, sudah mempunyai informasi mengenai formalin, dampaknya, solusinya, atau bagaimana ya itu melibatkan tentang formalin itu sendiri. Mulai dari hari ini hentikan atau berhenti membeli atau memilih sesuatu makanan itu yang makanan atau minuman yang mengandung formalin itu. Itu dari kesadaran konsumen sendiri. Nah, Terima kasih untuk perhatiannya teman-teman dan terima kasih untuk pertanyaannya. Kami mohon maaf jika kami